Maka di posisi sudah rumah tangga niku kan kadang Allah kasih kaya, kadang Allah kasih pas-pasan. Bener nggih? Kalau kaya itu nggak ada pertanyaan. Kalau pas-pasan, kira-kira anak-anakku semua jamaah kira-kira dikasih pas-pasan oleh Allah mau napa mboten? Mau napa mboten? Jawabannya masih mikir. Mau napa mboten? Sebentar ya, saya tak mikir-mikir dulu. Gitu. Maka anak-anakku semua, subhanallah, ada dawuhnya Allah. Anak-anakku semua, melanjutkan dari tholabul ilmi yang lalu-lalu untuk lebih diperdalam lagi, dipertajam lagi, ditancapkan ke dalam kalbu kita bahwasanya takut kepada Allah, takut kepada adabnya Allah itu nikmah. Yang mana anak-anakku semua di zaman akhir sekarang ini takut niku enggak zamannya. Zamannya niku aman. Subhanallah. Semoga kita semua dengan mengkaji, dengan tholabul ilmu kita akan tahu ilmunya. Anak-anakku semua, baginda Rasul dawuh bahwasanya Allah berfirman, demi kemuliaanku aku tidak akan mengumpulkan untuk hambaku dua rasa aman. Anak-anakku semua, kemudian tidak akan mengumpulkan juga dua rasa takut. Anak-anakku semua, siapa yang merasa aman terhadap diriku, kata Allah, di dunia, merasa aman di dunia, maka aku, kata Allah, akan jadikan ketakutan nanti pada hari kiamat. Dan jika ia merasa takut kepadaku di dunia ini, maka aku akan berikan aman untuknya pada hari aku kumpulkan hamba-hambaku di hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, dimerahin yai supaya ada bedanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, dua rasa aman dan dua rasa takut niku enggak ada, dan Allah tidak akan pernah mengumpulkan. Itu Allah tidak akan pernah mengumpulkan. Allah hanya memberikan satu dan satu, bukan dua-dua. Anak-anakku semua, paham nggih? Kebanyakan kita niku lah begini ya anak-anakku semua. Aman dunia, aman akhirat. Ngoten nggih? Pernah dengar? Aman dunia, aman akhirat. Kalian mau napa mboten? Mau nggih? Aman di dunia dan aman di akhirat mau? Sayangnya enggak ada yang nawarin. Jadi enggak ada yang bisa dipilih. Anak-anakku semua, di situ disuruh milih oleh Allah, dan pilihannya itu sangat sulit untuk dipilih. Kenapa? Dijelaskan oleh Allah, barang siapa yang merasa aman di dunia, maka siap-siap di akhirat akan takut. Jadi kalau sudah aman di dunia, kepingin aman di akhirat, itu pimim. Kalian tahu pimim? Apa itu? Mimpi. Jadi anak-anakku semua,
Kita berdoa semoga kita semua yang hadir diberikan oleh Allah aman di dunia dan aman di akhirat. Amin. 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 Lu jangan amin. Itu Yai goda saja. Yai menggoda kalian saja. Ini anak-anakku semua dawuhnya Allah di dalam hadis sahih. Barang siapa yang merah-merah itu anak-anakku semua, merah-merah niki adalah nomor 1, niki nomor 2 hadiah ini. Yang kuning niki juga nomor 1, niki hadiah nomor 2. Jadi anak-anakku semua, niki nyambungnya ke sini, nyambungnya ke sini. Yang merah niki juga nyambung ke sini, nyambung ke sini. Anak-anakku semua, semoga kita semua dijadikan oleh Allah aman dunia dan aman akhirat. Amin. Amin. Jangan niki Yai guyon saja. Tidak mungkin anak-anakku semua. Keinginan kita itu boleh kalau belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya nggak mau, panjenengan diajak Yai nggak boleh mau. Kenapa? Nggak bisa Yai. Dulu saya belum tahu ilmunya, saya mau. Sekarang sudah tahu ilmunya, saya nggak mau. Ayo saudara-saudara, kita aman di dunia, aman di akhirat. Tidak. Saya ingin aman akhirat, ya, tapi di dunia saya harus takut. Semoga Allah menjadikan kita semua takut hamba Allah di dunia yang takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Amin. Takut terhadap azabnya Allah, takut terhadap nerakanya Allah, takut terhadap siksanya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salli alaihi. Jadi yang merah itu anak-anakku semua, merah 1 hadiahnya niku 2, kuning 1 hadiahnya kuning 2. Ini Yai fokus di dalam satu firman Allah ini, anak-anakku semua, semoga menancap ke dalam kolbu kita, menancap. Kenapa? Kalau tidak seperti itu kita akan selalu palu begitu anak-anakku semua. Paham ya? Padahal Mas Fala ini biasa pakai palu, gitu. Tapi kenyataannya lupa palunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salli alaihi. Anak-anakku semua, kemudian Yai, cirinya hamba Allah yang takut kepada Allah di dunia itu gimana cirinya? Jadi kalau anak-anakku semua, kalau kita ngomong, oh siapa ini namanya Aba Firhan, gimana Aba Firhan? Takut sama adabnya Allah. Oh, takut ya, takut banget. Mas Fala, oh takut banget ya. Benar ya? Nah itu semua dibuktikan anak-anakku semua. Bagaimana cirinya? Cirinya seseorang yang takut terhadap azabnya Allah itu, anak-anakku semua, dia anak-anakku semua selalu mendekat kepada Allah. Takut kepada Allah niku bagaimana supaya kita nanti merasakan nikmatnya takut, anak-anakku semua, maka takut tersebut akan bisa mencegah kepada kemungkaran. Kita mau tidak sholat, aduh takut terhadap azabnya Allah. Kita mau tidak sedekah, takut terhadap azabnya Allah. Kita mau tidak sholat tahajud, takut terhadap azabnya Allah.
Jadi takut niku jalan untuk menggapai cintanya Allah. Takut terhadap Allah niku adalah jalan untuk menggapai cinta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, seseorang yang aman di dunia niku bahayanya luar biasa. Sampai bahayanya niku dahsyat, enggak ketulungan. Orang yang aman anak-anakku semua, ya seenaknya wong aman. Diajak jihad enggak mau. Diajak sholat khusyuk enggak mau. Pokoknya sudah ngawur semua. Kenapa? Dia merasa aman dari azabnya Allah. Wabil khusus untuk anak-anakku semua para penghafal Al-Quran, cirinya takut bagi penghafal Al-Quran itu menghafalnya itu semangat. Kenapa? Aku takut terhadap azabnya Allah, sehingga dengan aku all out menghafal Al-Quran ini, aku akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya Allah. Aku takut terhadap azabnya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kami semua hamba-hambamu yang selalu takut terhadap azab-Mu ya Allah. Amin. 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 Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, di dalam dawuhnya Allah ini, anak-anakku semua, subhanallah, demi ini Allah anak-anakku semua, demi kemuliaanku, la ajma'u li'abdi, tidak pernah dikumpulkan li'abdi kepada hambaku aminaini, dua rasa aman, wala khaufaini, dua rasa takut, tidak akan pernah dikumpulkan. Jika manusia merasa aman kepada COVID dunia, maka aku akan memberikan takut kepadanya yauma ajma'u fi ibadi, yaitu di yaumil kiamah. Wa in huwa khaf, dan dia apabila dia takut terhadapku di dunia, wa in huwa khafani fit dunia, maka aku akan memberikan kepadanya aman di akhirat. Ajma'u fi ibadi. Jadi anak-anakku semua, subhanallah, terlalu jelas dan gamblang untuk kita harus melaksanakannya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, amin. Untuk kita selalu takut terhadap azabnya Allah, anak-anakku semua, dan tidak akan pernah merasa aman. Maka anak-anakku semua, semoga kita semua takut di dunia dan aman di akhirat. Amin. Amin. Loh, kok mboten kompak Pak, diganti yai Pak. Semoga kita semua aman di dunia dan aman di akhirat. Amin. Amin. Semoga kita semua takut di dunia, takut terhadap azabnya Allah di dunia, dan aman di akhirat. Amin. Ya, ini anak-anakku semua. Jadi anak-anakku semua, pernah boten kalian mendengar ada orang yang menyampaikan semoga kita semua aman di dunia dan aman di akhirat? Pernah mendengar nggih? Insyaallah. Jadi tidak bisa anak-anakku semua merasa aman di dunia niku, tidak boleh. Kalau dilakukan ngeri anak-anakku semua. Karena Allah tidak akan pernah mengumpulkan anak-anakku semua dua rasa aman dan dua rasa takut. Andai anak-anakku semua, kalau dua rasa aman niku enak,
di dunia aman, di akhirat aman. Dicampur juga misalnya dua rasa takut juga ada di dunia. Nah ini yang repot kalau dua. Masuk ke akhirat takut, padahal di akhirat itu Allah kasih yang namanya surga, bahagia. Sudah nggak ada ketakutan, yang ada adalah keamanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua, berarti sekilas kita mengetahui dahsyatnya nikmat takut. Jadi takut niku nikmat, takut terhadap Allah, takut terhadap Allah niku nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Bab yang pertama anak-anakku semua adalah dahsyatnya nikmat takut. Semoga kita tahu ilmunya, amin. Walaupun penjelasannya masih sangat panjang sekali anak-anakku semua, kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu nikmatnya, dahsyatnya nikmat hijrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ma shalla alaih. Anak-anakku semua, nikmat dan dahsyatnya hijrah untuk menolong agamanya Allah. Jadi tadi nikmatnya takut terhadap azabnya Allah, dan salah satu cirinya orang yang takut terhadap azabnya Allah, cirinya adalah dia akan hijrah dari orang biasa menjadi orang istimewa. Anak-anakku semua, ayo kita jadi hamba Allah yang hijrah. Di dalam firman Allah anak-anakku semua, surah At-Taubah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Allah dawuh alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Dilanjut lagi At-Taubah ayat 20 niku upahnya adalah At-Taubah ayat berapa ini? Ayat berapa? Setelah 20 ayat berapa? 21. Kemudian upahnya lagi adalah 22. 21, 22. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun adim. Niki upahnya. Orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah ke jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Niki bahasa lughahnya, bahasanya, makna maksudnya nanti kita akan bahas. Orang yang tiga niki yaitu nomor 1, 2, 3, melakukan 3 hal niku, mereka niku adalah orang-orang yang napa niki faizun, orang-orang yang menang, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dahsyat.
Maka anak-anakku semua, siapapun manusia kepingin menang. Untuk anak-anakku semua dan para jamaah pengen menang betul. Mungkin ada bahasanya, yai kita nggak ingin menang, yai juga nggak kepengen kalah, nggak bisa anak-anakku. Kalau nggak menang nggak kalah itu apa? Kita harus menang dan nggak boleh kalah, karena di dalam At-Taubah ayat 20 ini lawannya menang niku napa kalah. Nah kalau menang niki napa? Surga anak-anakku semua. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, dengan memberikan ridha, dengan memberikan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang agung anak-anakku semua. Jadi Allah menggembirakan mereka dengan rahmat, Allah juga berikan ridho, kemudian Allah berikan surga. Subhanallah. Niki dan niku adalah abadah anak-anakku semua. Masya Allah. Maka kita hijrah untuk nolong agamanya Allah niku kan seumur hidup kita. Umur hidup kita niki ya mungkin 40 tahun, 50 tahun, tapi hadiahnya niku selama-lamanya anak-anakku semua. Kita harus ingat ini sehingga kita semua merasa semangat. Kita ini hijrahnya untuk jihad di jalan Allah, nulung agamanya Allah niku enggak lama, tapi hadiahnya selama-lamanya. Andai kita menolong agamanya Allah 50 tahun anak-anakku semua, andai 50 tahun itu anak-anakku semua, kalau kita itu umurnya berapa? Kita mulai menolong agamanya Allah misalnya umur 15, berarti 50 tambah 15 berapa? 65. Kalau meninggalnya 65 tahun, semenjak umur 15 tahun sudah menolong agamanya Allah sampai akhir hayatnya, mungkin menolong agamanya Allah 50 tahun anak-anakku semua. Tapi 50 tahun ini Allah balas selama-lamanya. Kadang-kadang anak-anakku semua, kalau kita nggak tahu ini, kadang kita itu merasa sudah hijrah, sudah menolong agamanya Allah 10 tahun saja itu sudah lama banget. 10 tahun, jangankan 10 tahun, 3 tahun saja sudah kayaknya lamanya. Padahal harus diingat hadiahnya ini selama-lamanya. Anak-anakku semua. Terus selama-lamanya ini berapa tahun anak-anakku semua? 1000 atau 2000 anak-anakku semua? Selama-lamanya abadah niku dibalas oleh Allah 1 juta tahun. 1 juta tahun kurang nama boten? Kurang. 1 triliun tahun kurang. Kenapa? Karena selama-lamanya niku nggak ada hitungan anak-anakku semua. Nggak ada hitungan. Masya Allah, nikmatnya dahsyatnya balasan dari Allah anak-anakku semua. Kita semua yubashshiruhum, digembirakan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan ridhonya, dan dengan surganya Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Itu anak-anakku semua kepingin At-Taubah 21, 22, kita harus melakukannya yang 20 gitu. Jadi At-Taubah 20 hadiahnya 21 dan 22.
Pengen nggih At-Taubah 20? Pengen nggih? Karena hadiahnya 21 dan 22. Yai, kita itu kepengen Yai 21 dan 22. Tapi nggak usah 20 gitu ya. Karena 20 ini berat ya. Gitu. Kira-kira anak-anakku semua, kalau kita itu tidak melakukan 20 nggih, At-Taubah ayat 20 nopo nggih diparingi hadiah At-Taubah 21 nopo 22 diparingi napa mboten? Dikasih napa mboten? Mboten. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, kita harus hijrah dari anak yang enggak hafal Al-Quran menjadi hijrah menjadi anak yang hafal. Anak yang enggak menolong agamanya Allah hijrah menjadi hamba Allah yang menolong agamanya Allah. Anak yang kemarin tidak takut terhadap azabnya Allah, sekarang ini menjadi takut terhadap azabnya Allah. Para jamaah yang kemarin menjadi jamaah yang biasa, sekarang ini menjadi jamaah yang selalu menolong agamanya Allah. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu berhijrah dan selalu menolong agamanya Allah. Amin. Amin. Maka anak-anakku semua di dalam At-Taubah ayat 20 niku 1 2 3 niki, kalau sudah 1 2 3 niki akan mendapatkan yang pertama di ayat 20 niki adalah faizun kemenangan. Nah, kemenangan niku maksudnya apa? Kemenangan niku adalah maksudnya di At-Taubah ayat 21 dan 22. Kemenangan itu di At-Taubah 21 dan 22, yaitu digembirakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, yaitu diberikan rahmat, ridha dan surga selama-lamanya. Masya Allah, semoga kita semua dibimbing oleh Allah. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad ma salla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Anak-anakku semua, tadi ada anak-anak dari geng Sidoarjo. Nah, tadi sebelum tolabul ilmi, ya, mereka juga tadi tolabul ilmi sedikit sebelum kita tolabul ilmi. Ada Mas Aji, masih ada nggih Mas Aji? Ada nggih? Alhamdulillah. Mas Aji ada. Jadi anak-anakku semua, Mas Udin masih ada? Aman nggih? Aman? Aman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Mas Fala, ya Babir kan aman nggih? Aman, alhamdulillah. Kita tambahi sedikit nggih? Pun ngantuk dereng? Kita tambah sedikit. Cuplik sedikit, yaitu anak-anakku semua tentang niki jamaah. Untuk anak-anakku semua belum, tapi juga anak-anakku semua nanti juga ngalami. Semoga kita semua sudah tahu ilmunya. Amin. Amin. Maka di posisi sudah rumah tangga niku kan kadang Allah kasih kaya, kadang Allah kasih pas-pasan. Benar nggih? Kalau kaya itu nggak ada pertanyaan. Kalau pas-pasan
Kira-kira anak-anakku semua nggih jamaah nggih kira-kira dikasih pas-pasan oleh Allah mau napa mboten? Mau napa mboten? Jawabannya masih mikir. Mau napa mboten? Sebentar ya, saya tak mikir-mikir dulu. Gitu. Maka anak-anakku semua, subhanallah, ada dawuhnya Allah. Mungkin di thalabul ilmi yang ke depan insyaallah kita akan bahas. Anak-anakku semua, kalau ditanyain misalnya si Mas Kusli ada ini ya? Ada. Mas Kusli ini pengantin baru dapat istri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, subhanallah, kalau ditanyain misalnya dikasih oleh Allah pas-pasan niku jawabannya mau ridho dengan pemberiannya Allah pas-pasan napa mboten niku berat. Maka anak-anakku semua harus diingat dawuhnya Allah di dalam hadis qudsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Yai coplik sedikit hadis qudsinya niku panjang. Yai coplik sedikit. Demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah, jika engkau ridho terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwamu dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku. Jika engkau tidak ridho dengan pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian walaupun kamu mengejar dunia seperti hewan buas mengejar mangsanya, kamu tidak akan dapat apa-apa kecuali yang sudah aku takdirkan. Subhanallah, niku makna di dalam maksudul hadisul qudsi. Jadi anak-anakku semua, posisi apapun untuk para jamaah, bila khusus untuk anakku yang Sidoarjo, ada kalian yang kaya, ada yang pas-pasan. Ini kita bicara pas-pasan. Ridholah terhadap pemberian Allah. Ridho. Kalau enggak ridho, ngeri. Kalau enggak ridho, maka Allah akan menghukum hukuman dunia akhirat. Di dunianya niku Allah akan hukum, dijadikan oleh Allah manusia yang mengejar dunia terus menerus, ngejar dunia terus menerus seperti hewan buas mengejar mangsanya. Walaupun jungkir balik kerja siang malam, tapi Allah enggak ngasih kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Niku hukuman dari Allah, niku ngeri anak-anakku semua dan para jamaah. Semoga kita semua dalam hal dunia semoga selalu ridho terhadap pemberian Allah. Amin. Amin. Ridho. Maka para jamaah kita harus belajar ridho. Untuk apa? Untuk sukses dunia akhirat. Kalau enggak ridho, aduh yai, saya kalau kaya ya ridho yai, kalau pas-pasan mana bisa ridho. Gitu? Setuju betul? Kalau maka nih di dalam firman Allah dalam hadis qudsi, jika kamu ridho, maka Allah akan memberikan ridhonya. Aku akan tenangkan jiwamu dan ragamu. Dikasih oleh Allah ketenangan, kebahagiaan, dan engkau akan mulia di sisiku jika kamu ridho terhadap pemberianku. Jika
Jika tidak ridho, maka Allah akan menghukum dunia akhirat. Salah satu hukumannya di dunia adalah Allah jadikan manusia tersebut yang tidak ridho tersebut mengejar dunia. Ngejar, jadi dunia ini dikejar. Ngejar dunia seperti hewan buas mengejar mangsanya. Jadi panjangan semerep niku wonten macan. Ten YouTube niku tuh, TV tuh, macan niku ngejar mangsanya ya nemu. Larinya luar biasa. Ini kira-kira itu berapa kilo per jam niku? Kenceng. Begitu? Oh, jelas seperti itulah. Allah jelaskan di dalam firman-Nya di dalam hadis qudsi. Seperti hewan buas mengejar mangsanya. Niku hukuman dari Allah bagi siapapun manusia yang tidak ridho terhadap pemberian dunia kepadanya. Ya Allah, semoga kita semua menjadi hamba Allah yang ridho dan ridho terhadap pemberian Allah. Amin. Maka anak-anakku semua ada dua, anak-anakku semua, terhadap dunia dan terhadap akhirat. Terhadap dunia kita harus ridho, terhadap akhirat kita harus rakus terhadap akhirat. Napa niku? Kados Kanjeng Nabi kalau sembahyang niku sampai bengkak kakinya. Kalau sholat niku sampai bengkak kakinya, rakus di dalam mendekat kepada Allah, selalu ingin mendekat kepada Allah. Tapi dalam hal dunia ridho, di dalam akhirat selalu rakus. Di dalam akhirat niku tidak boleh kita nyantai. Di dalam akhirat kita harus mengejar akhirat. Kalau mengejar dunia niku hukuman dari Allah. Yang kita harus adalah mengejar akhirat. Semoga Allah membimbing kita. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Bil huzud fi hadha an-niyyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, benar ya. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu beriman kemudian berhijrah untuk menolong agamanya Allah. Amin. Sehingga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang menang, hamba-hamba Allah yang diberikan rahmat oleh Allah, ridha oleh Allah, dan diberikan surga oleh Allah. Amin. Amin. Dan anak-anakku semua, kuncinya untuk kita bisa amanu wa hajaru wa jahadu, kuncinya adalah napa? Kuncinya untuk kita bisa beriman kemudian berhijrah menjadi hamba Allah yang selalu menolong agamanya Allah, kuncinya adalah napa? Kuncinya adalah napa? Takut terhadap azabnya Allah. Kuncinya adalah takut terhadap azabnya Allah. Kalau manusia itu sudah takut terhadap azabnya Allah, pasti dia mau jadi hamba Allah yang hijrah ke jalan Allah. Tapi kalau dia tidak takut terhadap adabnya Allah, ayo hijrah iki panganan opo? Ayo menolong agamanya Allah. Menolong agamanya Allah iki panganan opo? Kenapa? Tidak takut terhadap adabnya Allah. Kalau takut terhadap adabnya Allah, rebes atau beres. Diajak menolong agamanya Allah, oke. Kenapa? Takut terhadap azabnya Allah. Semoga segala yang kita lakukan untuk mendekat kepada Allah, kita semua nantinya di akhirat diberikan surganya oleh Allah. Amin. Diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Diberikan ridha oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
بالحسن في هذا اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصلي على سيدنا محمد بعدد من لم يوصل بصلي